Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan masih belajar bab 1 tentang bilangan. Kalau kemarin minggu lalu kita belajar tentang bilangan bulat, nah minggu ini yang akan kita bahas itu adalah bilangan pecahan. Sebelum kita masuk ke bilangan pecahan, ya, bagaimana penjumlahannya, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kita akan belajar dulu materi tentang perbandingan. Nah, sebenarnya perbandingan ini kalian sudah pelajari waktu di SD. Yang pertama itu yang mau kita bahas adalah perbandingan untuk bilangan bulat. Ya, di SD kalian sudah dipelajari. Ya, sudah dipelajari. Contoh misalnya ibu punya 10.000 dengan 100. Ini kalian pasti bisa jawabnya. Jadi kalau misalkan angkanya lebih kecil, dia ini kan sama-sama positif ya, positif 10.000 dan positif 100. Kalau dia sama-sama positif, kalau dia angkanya kecil, maka nilainya juga lebih kecil. Kalau ini angkanya besar, maka nilainya juga lebih besar. Maka untuk membandingkan ini antara 10.000 dan 100, sudah pasti bisa kita bandingkan. Karena yang 10.000 ini adalah angkanya lebih besar, maka nilainya juga besar daripada 100, sehingga tandanya adalah lebih dari. 10.000 lebih dari atau lebih besar dari 100. Kalau misalkan ibu punya angka min 10.000 dan 100. Nah, kalau kita punya angka negatif dan positif, kita lihat angka negatif itu ya, kalau ada tanda min di depannya atau minus, angka negatif ya, tanda negatif itu pasti nilainya lebih kecil daripada kalau kita ketemu angka yang positif. Ya. Nah, di sini kita punya angka min 10.000. Di sini kita punya angka plus 10.000 plus 100. Nah, tentu hasil yang negatif ini dia nilainya lebih kecil walaupun angkanya besar kan 10.000. Tapi karena kita punya angka negatif di depannya, maka nilainya lebih kecil dibanding angka yang 100. Dia angkanya lebih kecil tapi dia positif, berarti nilainya lebih besar. Sehingga tandanya adalah kurang dari. Jadi min 10.000 itu sebenarnya kurang dari atau nilainya lebih kecil dari 100. Kemudian kita punya angka seperti ini. Nah, ingat lagi tadi kata Ibu, kalau kita punya perbandingan antara positif dengan negatif, maka yang ada tanda negatif di depan angka ya, itu maka nilainya lebih kecil ya. Jadi kita tidak usah lihat angkanya dulu kalau perbandingannya antara positif dengan negatif. Ya, sudah pasti yang angkanya positif itu nilainya lebih besar. Nah, di sini walaupun 10.000 itu angkanya lebih besar, tapi dia positif, ya sudah pasti nilai dia lebih besar. Sehingga bisa kita simpulkan, 10.000 itu lebih besar atau lebih dari min 100. Karena 100 ini di depannya ada negatif. Ya, sehingga nilainya dia lebih kecil. Bukan karena angka 100-nya nak ya. Bukan karena dia angkanya 100, jadi nilainya lebih kecil. Bukan, karena dia ada tanda negatifnya di depannya. Yang terakhir, kalau kita sama-sama punya negatif nih, bilangannya sama-sama ada tanda minnya di depannya. Nah, yang kita lihat adalah angkanya. Kalau dia sama-sama negatif, ya, yang kita lihat angkanya. Kalau untuk negatif, nah kebalikan dari positif. Kalau positif tadi, kalau angkanya lebih kecil, nilainya lebih kecil. Angkanya lebih besar, nilainya lebih besar. Nah, kalau negatif kebalikannya. Kalau angkanya lebih kecil, dia nilainya lebih besar. Dan kalau angkanya lebih besar, dia nilainya lebih kecil. Jadi kalau kita untuk membandingkan ini, kita lihat nilainya, jangan lihat angkanya. Min 100 dengan min 10.000. Ya jelas min 10.000 lebih kecil. Karena tadi Ibu bilang, kalau angkanya lebih kecil, nilainya lebih kecil. Sehingga bisa kita bilang min 10.000 itu lebih kecil atau kurang dari min 100. Jadi min 10.000 itu lebih kecil dari min 100. Oke, sampai sini paham ya? Itu untuk membandingkan bilangan bulat. Kemudian kita lanjut membandingkan bilangan pecahan. Ya. Nah, Ibu ingatkan dulu, kalau kita bilang bilangan pecahan ini 3/4, bahwa 3 itu adalah pembilang dan 4 itu adalah penyebut. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kalian bahas waktu kalian SD ya. Tidak apa-apa Ibu, ingetin sedikit.
Nah, sekarang kalau misalkan kita punya dua buah bilangan pecahan nih, nah kita bandingkan 2/3 dengan 7/3. Ada dua bilangan pecahan. Nah, yang pertama kita lihat dulu, nah, penyebutnya sama enggak? Nah, kalau penyebutnya sama, ya, kalau penyebutnya sudah sama, kita tidak pening-pening. Kalau penyebutnya sudah sama, kita langsung lihat baik pembilangnya. Kita lihat pembilangnya. 2 dengan 7. 2 dengan 7. 2 itu lebih besar dari 7, apa 2 itu lebih kecil dari 7? Ingat tadi kata Ibu, kalau dia sama-sama positif, ya ini kan positif 2, ini positif 7. Kalau dia sama-sama positif, maka kita lihat angkonya. Kalau angkonya lebih kecil, nilainya lebih kecil. Kalau angkonya lebih besar, nilainya lebih besar. Nah, karena 2 itu nilainya lebih kecil dari 7, maka tandanya adalah kurang dari. Sehingga 2 kurang dari 7. Itu kalau bilangan pecahan. Itu dengan syarat kalau penyebutnya sama. Nah, cak mana Bu kalau penyebutnya beda? Ada lagi caranya. Misalnya soalnya seperti ini. 1/6 kita bandingkan dengan 5/9. Yang pertama, ingat nak ya, yang pertama yang kita lihat itu adalah penyebutnya dulu. Penyebutnya dulu sama enggak? Kalau dia sama, tadi kita langsung banding ke baik dengan pembilangnya. Tapi kalau dia berbeda, ada langkah-langkahnya, nah, ada caranya. Yang pertama, ya, yang pertama caranya kita harus menentukan KPK. Sebenarnya KPK ini sudah kalian pelajari waktu SD kan? Nah, Ibu akan ajarkan di sini cara menentukan KPK. Yang pertama, menentukan KPK itu bisa dengan kelipatan. Kalau kalian sudah mencari kelipatan, kalian cari angka yang sama yang paling dekat. Contoh, misalnya ini kan tadi kan penyebutnya 6 dengan 9. Kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 6. Kelipatan 6. 6. Tambah 6 lagi 12. Tambah 6 lagi 18. Tambah 6 lagi 24. Ya, tambah 6 lagi 30. Dan seterusnya. Panjang. Ini titik-titik ini artinya dan seterusnya. Oke. Terus kelipatan 9. 9. Kemudian tambah 9 lagi 18, tambah 9 lagi 27, tambah 9 lagi 36, dan seterusnya. Oke. Ini Ibu buat panjang B, biar kalian bisa lebih jelas. Nah, dari sini, dari kelipatan dua ekor angka ini, kita bisa lihat, nah, mana yang sama angkonya. Nah, ada 18, ada 36, ada 54. Ini semuanya sama kan? Di antara dua bilangan ini. Kita cari yang sama dulu. Sudah pertama ya kita cari kelipatannya dulu masing-masing angka. Sudah kita cari kelipatannya, kita cari yang mana yang sama. Ya, dua angka nih. Setelah kita cari yang sama, ada 18, 36, 54 dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Nah, kalau kita sudah cari yang sama, kita ambil angka yang paling dekat, Nak. Ada 18, 36, 54. Nah, yang paling dekat tuh siapa? Ialah 18. Ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Seperti itu ya. Itu cara yang pertama dengan kelipatan. Cara yang kedua itu bisa dengan cara pohon bilangan. Waktu kalian SD itu sebenarnya sudah kalian pelajari, tapi tidak apa-apa Ibu bahas sedikit dulu. Ya. Kalau dengan cara pohon bilangan itu kalau tadi kan kita punya angka 6 dengan 9, ya. Kemudian 6 ini pengalinya berapa dengan berapa kalau kita buat pohon bilangan? 2 dengan 3, 2 kali 3. Ambil pembagi paling kecil dulu, nak 2. Jangan langsung 3, 2 dulu. 2 kali berapa hasilnya? 6 kali 3. Sehingga di sini 2 dengan 3. Kemudian 9. 9 itu angkanya berapa kali berapa? Ialah 3 kali 3. Nah, tadi kan 2 tidak bisa di sini kan? 2 kali berapa hasil 9? Tidak bisa, maka 3 yang paling kecil. Jadi 3 kali berapa hasil 9? 3 kali 3. Ya, itu pohon bilangan. Nah, dari pohon bilangan ini bisa kita simpulkan, naik biar kita mudahnya be. Ini kan untuk 6. 6 di sini kan 2-nya siko, 3-nya siko Jadi kalau misalkan dia angkanya ada siko, kita buat dia pangkat 1 biar ingat Jadi kita buat di sini 2 pangkat 1, sikonya 3 pangkat 1. Kemudian yang kedua 9. Karena 3-nya ada 2, jadi kita buat dia 3 pangkat 2. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau misalkan bilang bilangannya ada 3, kita buat dia 3 pangkat 3, cek itu ya. 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini dia sama-sama ada angka 3. Ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, cuma pangkatnya B yang beda.
Ya. Nah, kalau dia ada angka yang sama walaupun pangkatnya beda, kita bandingkan dulu. Nah, 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Artinya 3 pangkat 2 itu 3-nya dikali 2 kali. Ya, jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kita punya 3 dan kita punya 9. Nah, mana yang paling besar? Ialah 9. Jadi tidak boleh ambil dua-duanya nak. Tidak boleh ambil 3 pangkat 1, tidak boleh ambil 3 pangkat 2. Kita ambil salah sikok baik. Ya, kita ambil yang paling besar, yaitu 9. Atau sama dengan 3 pangkat 2. Atau paling gampangnya kita jingok baik. Karena ini kan sama-sama 3, cuma pangkatnya beda. Ini si pangkat 1, ini pangkat 2. Nah, kita jingok baik pangkat mana yang paling besar pangkatnya. Ini kan 3 pangkat 2. 1 itu kan lebih kecil dari 2 kan. Berarti 3 pangkat 2 itu lebih besar. Ya. Maka yang pasti yang kita ambil itu adalah 3 pangkat 2. Baru kita menentukan KPK-nya. Karena 3 pangkat 2 tadi paling besar, jadi kita ambil 3 pangkat 2. Kemudian sisanya 2 pangkat 1 kan. Jadi 2 dikali 2 pangkat 1. 3 pangkat 2 tadi 9, kali 2 pangkat 1 itu 2. Jadi 9 kali 2 18. Nah, sama kan dengan cara kelipatan tadi. Nah, terserah kamu nak menggunakan cara yang mana. Nak pohon bilangan, apa nak kelipatan, terserah. Karena hasilnya juga sama baik, nak. Mana yang buat kamu paling gampang, itulah yang bisa kamu gunakan. Oke, nah setelah kita dapat KPK-nya, lalu baru kita sama ke penyebutnya. Ya, sama ke penyebutnya. Karena KPK-nya tadi 18, berarti kita sama ke penyebutnya dengan 18. Tadi kan angkanya 1/6 ya, 1/6. Berarti penyebutnya kita sama ke dulu. Yang pertama kita lihat itu adalah penyebutnya dulu, nak. Jangan pembilangnya. Penyebutnya dulu. 6 nak kita ubah jadi 18. Artinya 6 ini kita kali berapa biar dia jadi 18? 6 kali berapa biar jadi 18? Iyalah 6 kali 3. Nah, kalau di bawah ini kali 3, nah, berarti di atas itu juga kali 3. Kalau 1 kali 3 berapa? 1 kali 3 ialah 3. Jadi 1/6 itu kita ubah langsung jadi 3/18. Ya. Jadi jangan ambil lagi 1/6, tapi yang kita ambil adalah 3/18. Kemudian sikotnya lagi 5/9. Nah, kita sama ke penyebutnya dengan 18. Nah, 9 nak kita ubah jadi 18. Ialah 9 kali berapa yang hasilnya 18. 9 kali berapa, nak? 9 kali 2. Kalau bawah penyebutnya kali 2, maka pembilangnya kita juga kali 2. Kalau pembilangnya kali 2, berarti tinggal kita kali ke B. 5 kali 2, hasilnya 10. Ya, jadi 5/9 itu sama baik dengan 10/18. Jadi yang kita pakai itu adalah 10/18, bukan 5/9 lagi. Ya. Nah, setelah penyebutnya kita samakan, baru kita bandingkan. Ya, baru kita bandingkan. 1/6 dengan 5/9 tadi soalnya kita ubah dengan 3/18 dibandingkan dengan 10/18. Jadi tidak lagi kita ambil 1/6 dengan 5/9, nak, karena penyebutnya beda. Yang kita ambil itu adalah penyebutnya yang sama. Ingat ya, membandingkan bilangan pecahan itu harus dengan penyebut yang sama. Jadi yang kita ambil adalah 3/18 dibandingkan dengan 10/18. Nah, penyebutnya sudah sama kan? Karena penyebutnya sudah sama, berarti yang kita lihat cuma pembilangnya baik. 3 dengan 10. 3 itu lebih besar dari 10, apa 3 itu lebih kecil dari 10? Ya jelas, 3 itu lebih kecil dari 10. Maka perbandingannya adalah kurang dari. Ya, jadi 3/18 itu lebih kecil dari 10/18. Oke, sampai sini paham nak ya? Nah, kalau kamu sudah mengerti tentang perbandingan bilangan pecahan dan bilangan bulat ini, maka kita agak lebih gampang nak kita masuk ke materi bilangan pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yang mau ibu bahas itu adalah tentang penjumlahan dulu, penjumlahan pecahan. Ya. Penjumlahan pecahan itu sebenarnya kita bisa lihat yang pertama sekali itu adalah dengan penyebut yang sama. Ya. Kalau penyebut yang sama itu lebih gampang, nak.
Jadi langsung baik kita jumlahkan. Contoh, misalnya ibu punya soal 1/2 tambah 5/2. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama kan, sama-sama 2. Langsung baik kita jumlah ke 1 dengan 5-nya 1 tambah 5. Jadi, penyebutnya tidak usah kita otak-atik. Nah, penyebutnya sudah sama 2. Jadi, kita jadi kesikok baik, yaitu 2. Jadi, apa pocoknya baik yang kita ubah, 1 tambah 5. Yaitu berapa 1 tambah 5? 6. Bawahnya tetap sama naiknya 2. Jadi 6/2 atau sama baik 6 bagi 2. Berapa 6 bagi 2? 3. Oke. Nah, cak mana Bu kalau misalkan dia punya penyebut yang berbeda? Ada lagi caranya, Nak. Penyebut yang berbeda. Kalau dia penyebutnya beda, maka kita samakan dulu penyebutnya, baru kita jumlahkan pembilangnya. Oke. Kita sama kedua penyebutnya, baru jumlah ke pembilangnya. Cak mana cara nyamuk ke penyebut? Sama dengan cara sebelumnya tadi, nak. Cara ke misalkan kita punya soal 2/3 tambah 2/7. Nah, ini pembilangnya sama. Kalau pembilangnya sama itu tidak masalah, nak. Yang jadi masalah itu adalah penyebutnya yang berbeda. Ya, jangan mentang-mentang, oh ini pembilangnya sama, langsung kamu jumlah ke baik. Tidak, nak. Tidak. Tapi penyebutnya dulu yang kamu lihat. Pertama kali yang kamu lihat itu harus penyebutnya dulu. 3 dengan 7 ini kan beda kan? Nah, yalah kata ibu tadi, penyebutnya harus kamu samakan dulu. Gimana cara samakannya? Cara cak tadi. Pertama boleh kalian dengan cara kelipatan. Kalian cari dulu angka kelipatan 3. 3 tambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, dan seterusnya. Ya, terserah kamu nak sampai berapa. Terus baru kelipatan 7. Kelipatan 7 itu ada 7, tambah 7 lagi 14, tambah 7 lagi 21, tambah 7 lagi 28, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, setelah kalian cari kelipatannya ini, baru kalian cari apa tadi, nak? Cari bilangan yang sama. Mana yang sama? Kita tandai bilangan yang sama. Nah, ternyata ada bilangan yang sama, yaitu 21 yang paling dekat. Selain tidak ada lagi kan? Nah, inilah yang paling dekat, bilangan yang sama. Berarti 3 dan 7 itu adalah KPK-nya 21. Setelah kita dapat KPK-nya, baru kita ubah lagi, nak. Cak tadi 2/3, ya 2/3 kita ubah dengan penyebutnya yaitu 21. Ya, 2/3 kita ubah penyebutnya 21. 3 kita kalikan berapa biar dia jadi 21. Kali ke berapa, nak? 3 kali berapa hasilnya 21? Iyalah 3 kali 7. Kalau di bawah kita kali 7, berarti di atas kita juga kali berapa, nak? Kali 7. Ingat ya, harus sama, nak. Atas dengan bawah, penyebut dan pembilang itu harus sama pengalinya. Ya, kalau bawah kali 7 berarti pojok juga kali 7. Baru kita cek pembilangnya, 2 kali 7 yaitu sama dengan 14. Ya, baru terus kita lihat yang apa bilangan pecahan sikoknya 2/7. Tadi ingat 7 nak kita sama ke penyebutnya 21 karena KPK-nya 21 ya. Berarti 7 dikali berapa yang hasilnya 21. 7 kali berapa nih hasil 21? Yalah 7 kali 3. Kalau di bawah kali 3 berarti di atas kali berapa, nak? Kali di atas kali 3 juga. Karena ingat tadi ya ibu bilang penyebut dengan pembilang itu harus sama pengalinya. Ya, sehingga baru kita kalikan 2 kali 3. Berapa 2 kali 3 hasilnya? 6. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, nah ya, maka soal yang lama itu 2/3 itu langsung kita ubah jadi 14/21. Dan 2/7 itu juga langsung kita ubah jadi 6/21. Sehingga kita tidak perlu lagi pakai soal yang lama, nah. Kita langsung ubah baik soalnya. Jadi soalnya itu 14/21 ditambah 6/21. Jadi yang soal yang baru itu soal dengan penyebut yang sudah sama. Kemudian baru kita jumlahkan, langsung baik jumlahkan 14 ditambah 6, penyebutnya tetap sama 21. Sehingga 14 tambah 6 itu 20. Jadi 20/21 ya. Nah, karena dia tidak bisa 20 itu tidak bisa dibagi 21, jadi ya sudah bilangannya cak inilah
Ya, tidak usah diubah lagi. Dikecil ke tidak bisa, dibagi tidak bisa, ya sudah, berarti bilangannya cak inilah 20/21. Kemudian lanjut kita masuk ke pengurangan. Nah, sebenarnya pengurangan ini caranya sama baik dengan penjumlahan, cuma membedakan tandanya baik. Kalau pengurangan itu tandanya minus. Ya, dibedakan juga dengan penyebut yang sama yang berbeda. Nah, penyebut yang sama, caranya sama juga, nak. Jadi kalau dia penyebutnya sudah sama, langsung baik kita kurang ke. Contoh, misalnya kita punya setengah dikurang 5/2. Ini kan penyebutnya sudah sama kan, sama-sama 2. Nah, langsung baik kita kurang ke 1 dikurang 5. 1 dikurang 5 berapa, nak? Min 4. Min 4/2. Nah, ingat, negatif bagi positif. Apa negatif bagi positif kemarin? Yaitu negatif. 4 bagi 2, 2. Sehingga hasilnya adalah min 2. Itu ya. Kemudian yang kedua, dengan penyebut yang berbeda. Kalau penyebut yang berbeda, caranya juga sama, nak. Kita samakan dulu penyebutnya, baru kita kurang ke. Contoh, misalnya kita punya soal 3/4 dikurang 5/3. Ini kan beda kan? Penyebutnya beda, pembilangnya juga beda. Nah, tapi yang kita perhatikan tuh penyebutnya beda, pembilangnya udah usah. Kayak terakhir pembilangnya. Nah, kita punya penyebut 4 dengan 3. Berarti kita cari dulu KPK-nya. 4 dengan 3. Nah, ini Ibu gunakan cara pohon bilangan ya. 4 itu 2/2 dan 3 itu 1/1 dan 3/1. Nah, karena ini tidak ada bilangan yang sama cak tadi, sejak sebelumnya, maka yang kita gunakan adalah kita kalikan semuanya angkanya 2/2, 1 kali 1 dan 3/1. Sehingga 2/2 itu 4, 1/1 itu 1 dan 3/1 itu 3. Kita kalikan semuanya 4 kali 1 kali 3. Hasilnya adalah 12. Setelah kita tahu KPK-nya 12, maka kita samakan penyebutnya. Yang tadi 4, kita ubah penyebutnya jadi 12. Jadi 4 itu dikali berapa yang hasilnya 12? Ialah dikali dengan 3. Nah, ingat tadi kalau bawah kita kali 3, berarti pojok juga kita kali dengan 3. 3 kali 3 pembilangnya. 3 kali 3 berarti 9. Oke, lanjut. Bilangan pecahan berikutnya 5/3. 3 ini kita ubah jadi 12. 3 ini kita ubah jadi 12, berarti 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Yalah 3 dikali dengan 4. Kalau bawah kali 4, berarti atas juga kita kali dengan 4. Nah, tinggal kita kali B pembilangnya 5 kali 4, yaitu hasilnya 20. Nah, setelah kita dapat bilangan dengan penyebut yang sama, maka soal yang sebelumnya kita ubah dengan bilangan penyebut yang sama baik. Jadi 3/4 itu kita ubah dengan 9/12. 5/3 itu kita ubah dengan 20/12. Jadi ini soal yang baru. Soal yang kita gunakan itu ialah soal yang dengan penyebut yang sama. Yang lama tidak usah kita gunakan lagi. Ya. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti langsung baik kita kurang ke 9 dikurang 20. 9 kurang 20, penyebutnya tetap 12, yaitu hasilnya min 11/12. Ini sama-sama tidak bisa dibagikan. Nah, berarti cak inilah bilangannya, min 11/12. Ya. Kemudian lanjut kita ke perkalian. Perkalian ini nah sebenarnya tidak kita beda ke antara penyebut yang sama dengan yang berbeda. Ya, caranya dia sama, nak penyebut sama, nak penyebut beda, dia caranya sama sih kok itulah. Yaitu dengan cara pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Jadi kalau kita punya dua ikut pecahan dikali, ya, kita pembilang kali pembilang A kali C, kemudian penyebut kali penyebut, yaitu B kali D. Ya, maka inilah hasilnya. Contoh, ya biar lebih mudah. Kalau misalkan kita punya penyebut yang sama, 1/2 kali 5/2, ini kan penyebutnya sama. Caranya sama, nah. Pembilang kali pembilang 1 kali 5 dan penyebut kali penyebut 2 kali 2. Hasilnya adalah 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 5/4. Kalau dengan penyebut yang berbeda, sama baik sebenarnya. Kita punya soal ini misalnya 2/3 kali 2/7. Caranya sama. Pembilang kali pembilang, 2 kali 2. Penyebut kali penyebut, 3 kali 7. Okay. Hasilnya adalah 2 kali 2 itu adalah 4, 3 kali 7 itu adalah 21. Sehingga hasilnya adalah 4/21. Jadi caranya sama, nah tidak kata yang beda, cak. Penjumlahan dan pengurangan tadi. Tidak perlu kita samakan penyebutnya dulu. Ya. Kemudian ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan
Sebenarnya sama baca perkalian. Tidak kita bedakan antara pembilang dan penyebut yang sama dengan penyebut yang berbeda. Tidak kita samakan karena dia caranya sama. Nah, cuman yang membedakan di sini kalau kita punya dua ikut bilangan pecahan yang nak kita bagi, ya, cara yang kita lakukan adalah yang pertama, yang pembagi kita ubah jadi kali. Pertama itu, ya, A per B-nya tetap bilangan yang di depan sekali itu tetap, tapi yang pembagi kita ubah jadi kali. Kemudian C per D itu kita balik jadi D per C. Ya, ingat ya, jadi kalau dia dibagi diubah jadi kali, yang C per D-nya kita balik jadi D per C. Sehingga dapatlah kita A kali D, ya, cak perkalian tadi sebelumnya, A kali D, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, yaitu B kali C. Nah, ini cara pembagian. Ingat ya, kita ubah dia bagi jadi kali. Contoh, misalnya dengan penyebut yang sama, kita punya bilangannya 1/2 dibagi 5/2, ini kan penyebutnya sama. Nah, cara yang pertama kita ubah dulu, nak. 1/2 yang bagi kita ubah jadi kali. Ya. Kemudian, yang bilangan keduanya 5/2 kita balik jadi 2/5. Nah, sehingga soalnya itu adalah 1/2 kali 2/5. Jadi jangan pakai lagi soal pembagian. Sebenarnya sama ini hasilnya. Jadi, nah, asal tadi yang 5/2-nya kita balik jadi 2/5. Karena yang bagi tadi kita ubah tandanya jadi kali. Oke. Kalau kamu ubah tandanya jadi kali, maka yang bilangan keduanya kamu balik. Paham ya? Yang dibalik itu yang bilangan kedua, nak. Tidak boleh yang bilangan pertama. Paham ya? Oke. Nah, sekarang berarti baru cara perkalian tadi pembilang kali pembilang, yaitu 1 kali 2, penyebut kali penyebut, 2 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 2, 2, 2 kali 5, 10. Nah, baru karena dia sama-sama bisa dibagi 2, ya. Jadi 2 bagi 2, terus 10 bagi 2, hasilnya adalah 1/5. 2 bagi 2 itu 1, 10 bagi 2 itu 5. Cak mana kalau dengan penyebut yang berbeda, nah? Sebenarnya sama baik. Sama baik. 2/3 dibagi 2/7 misalnya. Nah, ini kan penyebutnya beda kan? Caranya sama. Pertama, yang tanda bagi kita ubah jadi kali. Ingat, kalau kita ubah tandanya berarti yang bilangan kedua ini 2/7 ini kita balik jadi 7/2. Sehingga soalnya tuh adalah 2/3 dikali 7/2. Jadi jangan lagi pakai soal sebelumnya, soal pembagian. Karena lah sudah kita ubah. Ya, 2/3 dikali 7/2. Sama caranya. Pembilang kali pembilang, 2 kali 7, penyebut kali penyebut, 3 kali 2. 2 kali 7 adalah 14, 3 kali 2 adalah 6. Sehingga hasilnya, karena dia sama-sama bisa dibagi 2, hasilnya 14 bagi 2. Dan 6 bagi 2. Ya, sebenarnya pembagian dengan perkalian itu sama, nak. Pembagian pembilang bagi pembilang, penyebut bagi penyebut. Ya, jadi 14 bagi 2, 6 bagi 2. 14 bagi 2 itu adalah 7, 6 bagi 2 itu adalah 3.